Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik hari ini udah sukacita belum? Sudah dong kak. Pasti sudah. Wah, terus kira-kira adik-adik udah siap belum ya bang untuk beribadah? Coba abang mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, coba ya. Kalau abang tanya nanti adik-adik jawabnya, aku siap beribadah. Bisa adik-adik? Bisa dong bang. Ayo Yuk, kak kita tanya tanya, ya. Bang. 1, 2, 3. Adik-adik sudah siap beribadah? Aku sudah beribadah. Oke. Karena adik-adik semua sudah siap, kita mau buka ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1. Jonok de Batata. Semua dengan sikap berdoa adik-adik. Jonok de Batata, unduk bemahita, lamar sombatu tuhata, mijur de Batata, tutongata, tapahoho marohata, sombama debata di Banua Gijang nasoha lompoan. Kita ulangi sekali lagi. Nok debatata, unduk bemahinta, lamar sombatu tuhata, mijur debatanta, tutonga-tonganta, tapahoho marohata, sombama debata di Banua Gijang nasoha lompoan. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kami Tuhan hari ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dengan keadaan sehat,
Terima kasih Tuhan, Tuhan masih boleh berikan kepada kami Tuhan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu digital. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini walaupun lewat online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk tetap datang ke hadirat Tuhan. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Berikan hati kami Tuhan yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu dan bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, sampai penghabisan. Amin. Halo adik-adik. Halo Kak Sarah. Halo juga Bang Nipen. Wah, senang sekali ya Bang, rasanya kita masih bisa berjumpa di ibadah sekolah minggu digital minggu ini Bang. Senang sekali dong Kak. Senang sekali. Nah, adik-adik Kakak Sarah mau tanya nih, Apa tuh? adik-adik tahu nggak ya buah-buah roh? Buah-buah roh yang ada kebaikan itu ya Kak? Ih bener Bang, yang ada kebaikan, sukacita dan masih banyak Banyak yang lain. lainnya. Nah, hari ini Kakak Sarah dan Bang Stephen mau ajak adik-adik untuk belajar satu lagu baru nih. Lagu apa ya Bang? Buah Roh Kudus. Wah, adik-adik pasti mau tahu ya lagunya ya. Mau dong Kak. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu, kita mau belajar sama-sama dulu ya. Kita nyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, Bang Timen udah bisa belum? Sudah dong Kak. Wah, adik-adik udah bisa belum ya? Tentunya udah bisa ya adik-adik ya. Udah bisa. Nah yuk, kita kalau sudah bisa kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dengan semangat. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Kita nyanyikan sekali lagi, kasih sukacita. kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Inilah
Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, berarti Bang Tipen dari lagu ini kita belajar buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Ada berapa? Ada 18 Kak. 18. Ada 9 Bang Tipen. Iya, maksudnya dibagi 2 Kak. Oh iya benar, dibagi 2 jadinya ada 9 buah Roh. 9 buah roh. Nah, adik-adik benar banget nih, di dalam setiap kehidupan kita harus bisa menghasilkan buah roh. Karena kita ini caranya Tuhan dan Tuhan adalah pokok kita. Pokok kita Kak. Seperti lagu ya Bang? Iya, lagu Yesus Pokok. Nah, adik-adik masih semangat? Masih. Kalau semangat kita mau nyanyi Yesus Pokok dengan gerakan ya adik-adik. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Yesus Pokok. Yesus Pokok. Dan Kita caranya. tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Adik-adik masih suka cita? Masih dong Kak. Masih ingin nyanyi? Masih dong Wah, Kak. kalau masih suka cita, masih ingin bernyanyi, kita mau nyanyi lagu. Bekerja Kristus yang mulia. Masih bangkit berdiri adik-adik. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya. Anugerah semata. Ya la la, Yesusku dipanggil olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, warta sekolah minggu hari ini, nah seperti yang kemarin wartanya akan diberitahukan bahwa kita akan merayakan Natal 2020. Nah, seperti minggu kemarin juga sudah dibilang bahwa di Natal tahun ini walaupun secara digital nih Bang, Iya, Kak. tapi tetap akan ada penampilan dan juga narasi Natal. Ada liturgi ya Kak berarti Iya, ya? tapi dalam bentuk narasi Bang. Oke. Nah, Kakak Sarah dan Abang Tipen mau mengingatkan deadline pengumpulan baik itu video, penampilan maupun Natal, narasi. Untuk narasi sendiri deadline-nya itu di tanggal 22 Oktober dan penampilan deadline pengumpulannya di tanggal 25 Oktober. Jadi yuk adik-adik mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan dalam acara Natal kita tahun ini. Oke Kak Sarah. Nah setelah warta adik-adik kita biasanya ada apa nih?
ada ayat hafalan, Ada Bang. ayat hafalan, betul sekali. Ayat hafalan minggu ini akan diberikan oleh Bang Albert. Berikut videonya. Adik-adik di rumah sudah siap ayat hafalan minggu ini? Nah, pastinya sudah siap. Nah, sebelum kita memulai ayat hafalan minggu ini, yuk kita ulangi ayat hafalan minggu lalu. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik. Ayat hafalan minggu lalu dari Roma 15 ayat 6. Segala dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita coba sekali lagi. Roma 15 ayat 6. Segala dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hafalkan ayat hafalan minggu ini. Yuk adik-adik di rumah kita buka Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 2. Sudah ketemu? Nah, kalau adik-adik di rumah sudah ketemu, yuk kita baca bareng-bareng. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, sekarang kita pakai gerakannya ya. Adik-adik di rumah ikuti Bang Albert. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ulangi lagi ya adik-adik. Tapi adik-adik di rumah tanpa ngeliat Alkitab, tapi kita pakai gerakannya ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalan minggu ini. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Acel. Oleh karena itu, mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Sambil menyiapkan diri kita mau bernyanyi lagu Engkaulah Kekuatanku. Semua dengan sikap berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
sukacitaku. Kita ulangi sekali lagi dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh bersekolah minggu digital, kami masih boleh bernyanyi dan memuliakan nama-Mu Bapa, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami, membimbing dan mengajari kami Bapa, sehingga firman yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan apa yang keluar dari mulut kakak sekolah minggu itu semua hanya berasal dari padamu saja Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpuji dan mulialah nama-Mu untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Kayaknya masih pada lemes deh jawabnya yang di rumah. Coba kakak sapa sekali lagi tapi harus lebih semangat ya jawabnya. Luar biasa kak. Oke? Oke. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sudah dipegang Alkitabnya masing-masing? Kalau belum, yuk diambil dulu yuk Alkitabnya. Karena ini adalah hal yang sangat penting dalam mendengarkan firman Tuhan. Di pause dulu ya. Oke, sudah diambil, sudah dipegang. Ya, oke. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu gak ya ini gambar apa? Buah mangga. Kalau yang ini? Buah pisang. Kalau yang ini? Buah stroberi. Wah, adik-adik pernah makan buah-buah tersebut gak ya? Pastinya pernah dong. Tapi adik-adik tahu gak ya buah itu berasal dari mana? Dari sebuah pohon. Nah, tapi gimana tuh kak sebuah pohon menghasilkan buah? Adik-adik mau tahu? Yuk kita tonton video berikut ini. Sebuah pohon berasal dari sebuah biji yang ditanam di dalam tanah yang subur. Biji tersebut akan mengeluarkan akar dan juga tunas, dan ketika biji tersebut setiap hari mendapatkan air, sinar matahari yang cukup, dan juga pupuk sebagai makanannya, maka biji tersebut akan terus tumbuh,
dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Daun-daun akan semakin banyak dan batangnya akan semakin kuat dan semakin besar. Sedangkan akarnya akan terus tumbuh ke dalam tanah untuk menopang pohon yang semakin besar tersebut. Kemudian, pohon tersebut menghasilkan buah-buahan di sekitar batangnya hingga akhirnya buah tersebut bisa kita makan. Wah, ternyata pohon yang sering kita lihat di halaman rumah, di pinggir jalan, atau mungkin di kebun itu berasal dari biji yang sangat kecil adik-adik. Kemudian biji tersebut tumbuh hingga menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah yang kita makan tadi. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau belajar tentang buah. Apa tuh Kak? Buah apa emang ada ya Kak? Yuk kita buka Alkitabnya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah ketemu? Galatia, adik-adik tahu kan perjanjian apa? Perjanjian baru. Oke, sudah ketemu adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, sampai titik aja ya. Jadi adik-adik, dalam satu buah roh itu ada berbagai macam rasa, yaitu ada 9 rasa. Adik-adik masih ingat gak nih rasanya apa aja yang tadi kita baca? Kita ulangi sekali lagi, tapi adik-adik gak ngeliat Alkitab ya. Kita bareng-bareng ngulanginnya, oke? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik, kalau buah itu kan biasanya ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada juga rasanya hambar atau nggak ada rasa. Adik-adik suka yang mana? Kalau kakak suka yang manis, mungkin adik-adik juga suka yang rasanya manis ya. Nah adik-adik, buah roh ini juga memiliki rasa yang manis adik-adik. Rasa yang disukai semua orang, terlebih lagi oleh Tuhan. Rasa manis tersebut yaitu 9 rasa yang kita baca tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Nah kita adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus menghasilkan buah roh yang memiliki rasa manis tersebut. Kak, gimana biar aku bisa menghasilkan buah roh yang manis? Nah adik-adik, agar kita bisa menghasilkan buah roh yang manis, kita harus mau menyerahkan hidup kita untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Gimana tuh Kak maksudnya? Nah, tadi kan pas di awal kakak kasih lihat video proses pohon menghasilkan buah. Pohon tersebut berasal dari biji yang sangat kecil adik-adik. Tapi ketika biji tersebut setiap hari mendapatkan air, mendapatkan cahaya matahari, dan mungkin juga pupuk, biji tersebut kemudian terus tumbuh menjadi pohon hingga pohon tersebut menghasilkan buah. Begitupun hidup kita adik-adik. Setiap hari adik-adik bersaat teduh. Saat teduh yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kemudian juga adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga tiap minggu mengikuti sekolah minggu digital. Maka iman adik-adik akan semakin besar. Tapi nggak hanya itu, adik-adik juga harus melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan sukai. Maka adik-adik bisa menghasilkan buah roh
yang manis, seperti ketika sekolah minggu digital. Kakak-kakak sekolah minggu mengajak adik-adik untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita. Kalau sukacita seperti ini gak ya? Jalan serta Yesus. Seperti itu? Tentu tidak. Tapi harus semangat. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Seperti itu. Berarti adik-adik sudah menghasilkan buah roh sukacita. Terus ketika sekolah digital, pasti banyak godaan ya adik-adik ya. Ada TV, ada handphone. Nah adik-adik tetap fokus mengikuti sekolah digital. Tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Berarti adik-adik sudah menghasilkan buah roh penguasaan diri. Terus kalau misalnya ada yang minta tolong sama adik-adik membantu mereka dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Berarti adik-adik sudah menghasilkan buah roh kebaikan. Oleh karena itu, serahkanlah hidup adik-adik untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan agar adik-adik bisa menghasilkan 9 rasa buah roh yang manis. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Kakak akan memberikan beberapa gambar kepada adik-adik. Nanti adik-adik tebak, gambar itu menunjukkan rasa buah roh yang mana ya? Adik-adik tulis jawabannya di selembar kertas. Kemudian nanti adik-adik foto ya dan kirimkan ke grup masing-masing kelas. Oke, kita mulai yuk aktivitasnya. Rasa buah roh yang ini membuat kita untuk sayang kepada semua orang. Rasa buah roh yang ini membuat kita untuk tidak marah-marah kepada orang lain. Rasa buah roh yang ini membuat kita untuk dapat mengendalikan diri kita agar selalu memilih pilihan yang baik. Rasa buah roh yang ini selalu menciptakan suasana yang tenang kepada sesama kita. Rasa buah roh yang ini membuat kita untuk tidak gampang marah atau kecewa. Rasa buah roh yang ini memberikan perasaan bahagia dan membuat kita selalu tersenyum. Sekarang kita lihat yuk jawabannya apa? Jawaban yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah kelemah lembutan. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Yang keempat, damai sejahtera. Yang kelima, kesabaran. Dan yang keenam, sukacita. Nah, coba tadi siapa yang benar semua? Siapa yang salah satu? Salah dua? Salah tiga? Salah semuanya? Gak apa-apa ya adik-adik ya. Yang paling penting, mulai hari ini adik-adik mau menyerahkan hidup adik-adik untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan agar adik-adik bisa menghasilkan 9 rasa buah roh yang manis tersebut. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengakhiri firman ini dengan berdoa. Semua adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa. Tuhan, ajari kami selalu anak-anak-Mu untuk mau menyerahkan hidup kami untuk diproses dan dibentuk oleh Engkau Tuhan, agar kami bisa menghasilkan 9 rasa buah roh yang manis tersebut Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari melalui firman-Mu itu boleh berbuah manis Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan, melalui kami nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon ampun Tuhan apabila sepanjang firman tadi kami melakukan hal yang membuat Engkau sedih.
Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni kami dan melahirkan kami kembali Tuhan untuk menerima berkat-Mu dan anugerah-Mu Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Bapa. Biarlah kiranya Engkau boleh berkati agar apa yang kami kerjakan itu semua berkenan di hadapan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang baik bagi kita. Nah, lewat firman hari ini kita diingatkan untuk terus menghasilkan juga nih Bang, buah-buah yang baik, buah-buah Roh Kudus untuk merespon semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan juga kepada kita. Nah, adik-adik, untuk itu kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyi Sonangdo, semua dengan sikap yang sungguh-sungguh sambil dengan sikap berdoa. Cian mulanai, cian mulanai di patu paho, saluhut nasalah kaki di bagas rohami Tuhan. Dalam nature di paradeho di nasa ari-ariki manggom-gom tondiki sonang dom ahana dibinaeni di bagas ngoluki sonang dom aitu mencari sonang nadenggan di paradeho sonang doa. Kita ulangi sekali lagi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Cian mulanai, cian mulanai di patu paho, saluhut nasalah kaki di bagas rohami Tuhan. Dalam nature di paradeho di nasa ari-ariki manggom-gom tondiki sonang do ahana dibinahenmi di bagas ngoluki sonang do aitu mancai sonang nadenggan di paradeho sonang doa. Kita katakan sonang do ahana dibinahenmi di bagas ngoluki sonang do aitu mancai sonang nadenggan di paradeho sonang doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah boleh beribadah Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar ya Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Supaya kami boleh berbuah untuk-Mu. Tuhan, kiranya berkati kami Tuhan karena kami ingin menyudahi ibadah kami. Berkatilah kami untuk apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan. Ya Tuhan, bila tadi dalam beribadah kami ada berbuat yang kurang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, ampunilah kami, ajarilah kami Tuhan supaya kami boleh beribadah dengan lebih baik lagi ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.